Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Febri dan Bang Samuel. Kita akan buka dalam doa. Siapa yang mau doa? Udah lama banget nih nggak dengar adik-adik sekolah minggu doa. Ini Kayaknya ketawa-ketawa. Tania siap tuh kayaknya. Tania siap? Enggak, Ayo Kak. Tania. Enggak, Kak, langsung. Udah lama nggak denger Tania doa. Udah setahun loh. Tania bisa? Iya, Kak. Oke, Oke. siap. Semuanya sikap doa yang baik yuk. Tania boleh di-unmute. Iya, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah bisa berkumpul di sini, Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mengikuti cerita, berkati supaya kami bisa mengerti dan dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, udah lama nggak dengar suara adik-adik doa ya. Terima kasih Tania. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai siapa ya? Pokoknya ada satu tokoh yang Halo Ripka. Dari Kita akan mendengarkan tokoh dari kelas root sampai kalian sekelas sekarang nih sering banget dengar tokoh ini. Dan nama tokoh ini dijadi nama kelas di sekolah minggu kita. Siapa ayo? Petrus. orangnya Yudas ya. Pasti kalian dengar cerita kelas root sampai Daniel ya? Aku harus merhatiin punya adik tuh. Ada ayatnya, Kak, di Almanak. Iya, bacanya almanak. Keren. Jadi nggak surprise ya? Oke. Berarti kalian udah dengar cerita ya? Bisa ceritain ke kakak aja kalau gitu. Apa kita selesain aja Zoom-nya? Oke. Hari ini tunggu sebentar ya. Kakak akan share screen. Ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ada yang nggak kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, hari ini Minggu 21 Maret kita akan mendengarkan cerita. Udah doa tadi. Lupa. Udah. Hari ini ada nama minggunya kalau kalian tahu. Bukan cuma sekedar minggu di bulan Maret. Minggunya namanya apa sih, Kak? Ada yang tahu? Jen katanya buka almanak. Nama minggunya apa, Dek? Minggu Judika. Minggu Judika. Ya karena udah di-share juga sih. Apa sih arti Coba Minggu Jen Judika? nyanyikan Lagu-lagunya satu lagu Judika, coba Jen. Enggak. Kalian tahu nggak sih arti Minggu Judika itu apa? Ada yang tahu? Coba yang tahu boleh. Darren tahu kayaknya, Darren. Darren? Nggak tahu, Bang. Oh, nggak tahu. Darren bukannya suka nge-band sama Judika? Nah, enggak. Wow, keren banget. Ada yang tahu arti Minggu Judika? Minggu Tuhan Yesus makan malam sama ini. Minggu Tuhan Yesus makan malam. Maksudnya sebelum Paskah ya? Malamnya hari Jumat. Hari Kamis malam lebih tepatnya. Jadi Minggu Judika itu artinya 2 minggu sebelum Paskah. Karena 2 minggu ke depan lagi kita akan Paskah. Judika itu sendiri artinya berilah keadilan kepadaku. Kalau kalian baca warta hari ini mungkin kalian bisa lihat kalimat itu. Terus jadi arti Minggu Judika itu apakah di hari ini tepat 2 minggu sebelum Paskah? Artinya tentang keadilan Allah yang bukanlah keadilan manusia dan kebenaran Allah adalah mutlak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalian tahu ya Paskah itu apa sih? Kelahiran. Apa? Kematian Tuhan Yesus. Kematian. Kebangkitan. Setelah kematian Jumat Agung, Paskahnya. Tadi siapa yang jawab kebangkitan? Iya tadi siapa yang jawab? Oh, keren. Ya. Ini dapat hadiah nggak sih kalau yang jawab benar? Dapat ini. Kayak games. Dapat fotonya Darren nanti.
Nah, benar. Paskah itu kebangkitan setelah Jumat Agung kematian. Jadi di mana sebelum kematian itu ada, Tuhan tuh akan menggenapi perintah Allah di hari Paskah nanti. Makanya hari ini dibilang minggu untuk memberi keadilan. Keadilan siapa? Keadilan Allah, bukan keadilan manusia. Karena kalau keadilan manusia yang salah itu yang dihukum. Gitu. Kalau keadilan Allah apa, Bang? Nanti ikut diceritain. Nanti. Keadilan Allah seperti apa? Keadilan Nanti di tuh akhir Allah cerita seperti ya. apa? Kita lanjut. Nanti kita lihat. Setelah kita tahu nama minggu hari ini, firman Tuhan hari ini boleh dibuka Alkitabnya. Diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 63. Udah dibuka ya? Atau belum? Lukas kenapa bengong? Buka Alkitabnya. Kita tunjuk siapa yang Kita baca. ambil kitabnya dulu ya, Kak. Ketik. Ini ada di kamar sebelah. Oke. Oke, boleh. 56 yang baca Elo. 57 Martin. 58 Iren. 59 siapa nih? Tadi ada Gebi deh. Boleh? Oh ya, Gebi 59 Sitanggang. Gebi ya. Gebi Sitanggang, halo. Semoga dengar ya. 59 Gebi. 60 Galva. 61 Sarah. 62 Eleanor. Kok nggak bisa suaranya ini? Nah, itu masuk kali. Bang. Masuk kok, masuk Gebi masuk. Masuk. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Nanti kita perkenalan ya, Dek. Kenalin ya, adik-adik. Kita kedatangan teman baru di akhir ya. 62, tadi 62 siapa? Eleanor. Eleanor. 63 Ripka. Sampai 66 ya? 63. Oke. Kak, Ya. Yuk, tadi Lukas ayat berapa? Lukas 22 ayat 56 6 sampai sampai 63. Sudah siap semuanya ya? Bang, mau Yuk. nanya Bang. Yuk. Ini 50 ayat 56 yang Petrus menyangkal Yesus bukan sih Bang? Itu kan Iya. ya? Oke Bang. Mulai baca ya Bang. Iya. Boleh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. 58. Iren. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 61. Sarah. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. 62.
Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 63. Ripka. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulnya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mau bantu kakak baca ayat hari ini. Hari ini seperti judul perikop yang sudah disebutkan tadi, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Kalian pasti udah sering dengar ya? Atau ada yang belum dengar sama sekali? Udah sering dengar. Petrus menyangkal. Kakak cerita dari awal ya. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia juga selain tugasnya memberitakan Injil, dia juga berani. Dan dia juga dikenal sebagai Bapak apa, Bang Sam? Jadi di sini ada yang di sekolah Katolik ya? Oh iya, ada sih kayaknya. Ada nggak? Ada yang sekolah Katolik? Ada, Nggak ada ya? adik-adik? Ada dong. Regina Pacis Ada. Katolik kan? Iya. Atau sekolahnya di lupa nih, direkam, nggak boleh ngomong aneh-aneh ya. Jangan. Oke. Nah, yang kalau di sekolah Katolik, pemimpin agama Katolik itu kan paus ya. Nah, paus itu tuh dianggap keturunan rohaninya dari Petrus, karena kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, kamu adalah batu karang, dan fondasi gereja itu akan dibangun di atas batu karang tersebut. Jadi Petrus ini adalah salah seorang tokoh agama yang sangat besar gitu. Oke, kita itu pengenalan tentang Petrusnya ya. Nah, itu pengenalan mengenai si tokoh Petrusnya. Pada perikop ini, si Petrus tuh diceritain lah salah satu kisah hidupnya Petrus ini bahwa Petrus tuh pernah menyangkal Yesus. Padahal dia muridnya Yesus, tapi dia menyangkal Yesus bahwa dia mengenal Yesus. Yang tadi dibilang 56. Jadi adalah seorang hamba perempuan duduk dekat api, terus di ayat 57 di Petrus bilang lah, bukan, aku tidak mengenal dia. Itu yang pertama. Jadi Petrus ada ibu-ibu nanya, ngasih tahu, lah ini kan yang bareng-bareng sama Yesus kan, bareng-bareng sama Tuhan Yesus kan. Terus si Petrus malah, enggak, aku nggak kenal dia gitu. Itu baru di ayat 58. Lalu lanjut lagi lah di ayat 50. Yaitu lanjut tadi 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Nah, ada lagi orang lain nih lewat ngelihat Petrus, dia juga ngasih tahu lagi yang kayak dibilang ayat 58. Engkau tuh orang dari bagian dari Tuhan Yesus kan? Tapi mereka nanya. Terus Petrus balik lagi ngomong, bukan, aku bukan bagian itu. Lanjutlah ayat 59. Sejam kemudian langsung ada orang dengan tegas. Wah, ada yang ini nih, ada yang udah mulai tahu banget nih kayaknya Petrus siapa. Di ayat 59, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Jadi ada orang yang dengan tegas ngomong, Petrus nih kenal Yesus. Terus ayat 60, Petrus lagi-lagi ngomong, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Jadi seolah-olah dia juga nggak ngerti. Emang Tuhan Yesus dari Galilea? Emang Tuhan Yesus siapa? Seolah-olah Petrus nggak kenal. Lalu 61 dibilanglah, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis. Jadi sudah 3 kali ditanya, 3 kali juga dia sudah bilang nggak kenal Yesus. Dia menyangkal. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang dalam masalah sekitar jadi teman-teman murid-murid Yesus tuh lagi jadi
sorotan nih karena menjelang kematian Tuhan Yesus, menjelang Yesus akan disalibkan. Nah, apa yang bisa kita dapat dari Petrus? Kita dengar dari Bang Sam. Oke. Coba Nikita, mana suaranya Nikita? Nikita. Iya, Bang. Tadi, suaranya lemes amat Nikita. Kamu begadang semalam? Enggak. Kamu ngeronda semalam? Enggak. Nikita, tadi kata Kak Febri, Petrus itu sikapnya seperti apa sih? Sifatnya? Nikita. Kenapa lemes sekali hari ini? Coba kita mungkin ada gangguan sinyal, kita ke Elo deh, Elo. Elo Malawi ya, Elo Malawi. Tadi kata Kak Febri, Petrus itu sikapnya seperti apa sih? Elo. Nggak tahu, Kak. Tadi nge-crash. Oh, tadi nge-crash. Emang nih resiko kalau kalau nge-zoom tuh seperti ini nih. Oh, Mora deh, Mora Michael. Mora Michael. Michael Mora. Mana suaranya? Ya, Bang. Nah, tadi kata Kak Febri, Petrus itu sikapnya seperti apa sih? Lupa, Bang. Lupa, Bang. Baru 3 menit kayaknya deh. Nah, tadi kan Petrus dikatakan bahwa sikapnya berani segala macam lah, taat, bapak gereja. Tapi kita lihat nih pada hari ini, coba Kak Febri tolong slide berikutnya. Sebenarnya apa sih apa tindakan yang Petrus lakukan dalam perikop hari ini? Coba Beni, apa sih yang Petrus lakukan pada perikop hari ini? Menyangkal Tuhan 3 kali. Menyangkal Tuhan 3 kali. Itu bukannya lagi ini ya, mengadem dekat apa api unggun ya? Oh, kira bukan. Jadi Petrus lagi menghangatkan diri atau lagi menyangkal itu, Beni? Lagi menyangkal. Lagi menyangkal ya, bukan kedinginan ya? Marah. Bukan. Nah, sekarang coba tolong slide berikutnya, Kak Febri. Nah, coba tadi kan Boni, menurut kamu, kenapa sih Petrus tega gitu? Kan nih Petrus udah tinggal bareng Tuhan Yesus 3 tahun ya. Udah 3 tahun tinggal bareng, makanan disiapin, tempat tinggal disiapin, sakit tinggal minta Tuhan Yesus sembuhin, mau makan, iya kan, Tuhan pegel-pegel nih tiba-tiba sembuh gitu kan, Tuhan flu nih tiba-tiba sembuh gitu. Enak gitu kan tinggal sama Tuhan Yesus, segala macam disediain. Nah tapi kok Petrus tega gitu untuk menyangkal Tuhan Yesus gitu. Ditanya, kenal nggak dengan Yesus? Nggak kenal. Kenal nggak? Nggak kenal. Kenapa Petrus tega? Karena dia pengen menyelamatkan diri gitu. Menyelamatkan diri. Kenapa dia kenapa dia pengen menyelamatkan diri? Maksudnya dia takut gitu. Ya kali aja dia itu diikutan Yesus. Oke. Nah, jadi nggak salah. Alasan utamanya adalah karena tolong slide. Jadi Petrus takut gitu kan, Petrus takut dan seperti kata Boni tadi, Petrus takut, dia takut dikenali kalau dia sama-sama pengikut Tuhan, dia akan mengalami seperti itu. Coba tolong lagi next Kak Febri. Jadi Boni tuh langsung berikutnya ya, langsung jauh dia melihatnya. Dia Petrus menyelamatkan dirinya. Coba tolong next lagi Kak Febri. Nah, sekarang Cesar, coba Cesar. Cesar mana suaranya? Ya, Bang. Wah, suara kamu kok jadi berat semenjak COVID? Kamu kenapa? Nah, padahal sebelum COVID suara kamu tinggi. Sekarang jadi berat suaranya. Nah, kamu setuju nggak dengan perkataan Boni kalau Petrus itu takut dia akan ditangkap seperti Tuhan Yesus?
Setuju. Setuju. Salah nggak? Salah, maksudnya salah gimana, Bang? Kan berarti Petrus pengen menyelamatkan dirinya kan? Coba Kak Febri tolong next satu slide lagi. Nah, sorry sebelumnya. Petrus tidak ingin nimpa. Petrus nggak pengen dia mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Menurut kamu wajar nggak sih kalau orang itu menghindari hal buruk terjadi dalam dirinya? Wajar nggak? Wajar sih, wajar, Bang. Wajar ya. Iya. Kalau kamu di posisi Petrus, kamu kabur nggak? Ya, iya sih. Iya sih. Kalau perlu ikutan nangkep ya kita ya. Oh iya, baru ingat. Nah, wajar. Tapi pertanyaan abang, bener nggak sih yang dilakukan Petrus? Nggak bener, Bang, nggak bener. Nggak bener. Coba kita tanya yang lain ya. Darren. Halo. Kamu pernah ikutan nangkep Tuhan Yesus kan dulu ya? Nggak ya? Nggak. Darren, kalau menurut Darren, kamu setuju nggak dengan perkataan Caesar kalau yang dilakukan Petrus itu wajar dilakukan? Ya, benar sih, Bang. Tapi kalau misalnya dia tahu, kan apa ya? Gimana ya? Kalau misalnya saya begitu sih, kalau tahu Tuhan Yesus ya benar-benar gimana ya? Begitulah pokoknya. Saya nggak mungkin jadi Petrus gitu, Bang. Nggak mungkin. Menginati. Nah, berarti menurut kamu wajar, tapi yang dilakukan Petrus itu salah ya? Iya. Nah, menurut kamu salahnya kenapa sih? Salahnya ya berbohong, Bang. Berbohong. Oh, salahnya berbohong. Nggak salah sih yang itu jawabannya. Nah, hanya satu lagi deh, Lukas. Lukas lagi merenung kayaknya. Ya. Nyari. Lukas, kamu setuju nggak dengan yang dikatakan Caesar sama Darren? Kalau yang dilakukan Petrus itu wajar, menyelamatkan diri? Wajar sih. Kalau orang kan biasanya kan maunya dirinya selamat gitu. Jadi kadang kalau mau menyelamatkan diri sampai nggak peduli sama orang lain gitu. Oke, tapi berarti wajar tapi salah menurut kamu ya? Iya. Salahnya kenapa? Karena kan harusnya tidak berbohong. Menyangkal itu kan kayak berbohong. Iya, menyangkal itu berbohong. Petrus kan mengenal Yesus dan mempercayainya. Tapi setelah ditanya-tanya gitu, dianya jadi menyangkal karena mau menyelamatkan diri, takut dibunuh kayak Tuhan Yesus juga. Jadi salahnya sih di itu, Bang. Salahnya gitu. Berarti mestinya tuh dia ikut dibunuh ya? Nggak tahu juga sih, Bang. Nggak tahu juga. Ya, Bang juga. Kalau Abang juga bingung nanti jawabnya gimana. Kalau dia harusnya ikut dibunuh atau enggak. Nah, yang kalian jawab itu benar. Jadi, Kak Febri, tolong slide berikutnya. Yang dijawab oleh Caesar, Darren, sama Lukas itu benar, itu salah. Tapi pertanyaannya salahnya kenapa? Itu kan yang harus kita pikirkan kan. Salahnya itu kenapa? Kenapa saya menyelamatkan diri itu salah? Sekarang, kalau kita ingat-ingat lagi cerita-cerita minggu sebelumnya, coba kita tanya yang Diana. Diana. Iya, Bang. Diana, di cerita minggu lalu atau 2 minggu lalu, Abang rasa kakak gurunya tuh pernah menceritakan seperti ini. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus jawabnya apa? Apakah Petrus bertanya Muridnya kepada bukan. Masa Yesus muridnya Petrus? Salah dong. Kebalik dong. Kebalik ya. Petrus nggak sopan jadinya nanti kalau jawab kayak gitu. Petrus berkata apa? Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya di sini apa? Artinya Petrus itu mestinya tahu Tuhan Yesus itu siapa. Dan setelah perikop itu, setelah
Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kan Tuhan Yesus berkata bahwa bersyukurlah engkau karena yang mengatakan itu adalah Roh Kudus. Dan lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus dan kepada murid-muridnya yang lain bahwa anak manusia itu harus datang ke dalam dunia untuk menderita. Jadi tolong Kak Febri slide berikutnya. Oke. Nah, berarti semestinya Petrus itu sadar kalau kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk menjadi pemimpin politik, bukan untuk melawan penjajahan Romawi, bukan untuk menjadi raja di dunia, tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Petrus mestinya tahu itu, karena Tuhan Yesus itu udah pernah ngomong. Bahkan Tuhan Yesus ngomongnya tuh lengkap. Anak manusia itu harus menderita, harus mati di kayu salib, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mestinya murid-murid ketika melihat seperti itu, kalau mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, di mana saat itu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus mereka imannya sempat goyang, mereka kan mestinya nunggu aja ya. Tuhan Yesus udah ditangkap nih. Datang lu 3 hari kemudian udah bangkit. Nah, kan kayak gitu aja mestinya. Tapi enggak, mereka itu tergoncang imannya. Karena mereka tidak sepenuhnya yakin, tidak sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan Yesus itu emang datang ke dunia itu untuk disalibkan, untuk mati dan bangkit bagi umat manusia. Tolong Kak Febri slide berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah Petrus itu belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik coba kita lihat di gambar ini. Tuhan Yesus itu minta boneka kecil gitu. Ada seorang cewek dia megang boneka kecil. Tuhan Yesus tuh minta boneka itu, lalu Tuhan Yesus akan menggantinya dengan yang lebih besar. Tapi anak itu tuh nggak mau gitu. Karena dia nggak sepenuhnya percaya kalau Tuhan Yesus itu memiliki rencana yang luar biasa buat hidupnya. Dia belum sepenuhnya percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu dan mau menolongnya. Itulah yang dialami Petrus saat itu. Ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sepenuhnya, mestinya kita bisa yakin ketika apapun yang terjadi menimpa dalam hidup kita, kalau emang itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Ketika Petrus mestinya buruk-buruknya dia akan ditangkap, kalau dia yakin sepenuhnya akan Tuhan, dia nggak bakal menyangkal. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan sanggup menolong dia. Kita bisa lihat kita bisa lihat cerita-cerita di Alkitab seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka sangat percaya kepada Tuhan, masuk dapur api pun mereka, yowes gitu, ayolah, apa-apa, ada Tuhan ini. Itu yang mestinya kita imani dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, berikutnya, Kak Febri. Sebenarnya siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita? Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan itu pernyataan yang sangat luar biasa, pernyataan yang sangat benar. Nah, tapi sekarang abang dan kakak mau nanya ke adik-adik sekalian, kakak dan abang mau nanya, menurut kalian, kalau ditanya benar-benar secara personal ya, bukan jawaban klise seperti iya Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan segala macam seperti itu, jawaban-jawaban yang biasa sering kita dengar. Tapi seberapa yakinkah kalian percaya kepada Tuhan Yesus itu? Misalnya abang nanya ke Elo nih, Otelo Marcel 1013. 1013 apaan Elo? Tanggal lahir yang dibalik. Tanggal lahir yang dibalik. Oh, berarti 13.01. Berarti jam ini ya, jam 10:13 ya. Nah, Elo, seberapa percaya kamu kepada Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus ya karena dia. Enggak, seberapa percaya, bukan kenapa, seberapa percaya. Kamu percaya banget, percaya aja, atau nggak tahu? Ya percaya banget sih Bang. Percaya banget. Kalau disuruh mati buat Tuhan mau? Kenapa Bang?
Disuruh mati buat Tuhan mau nggak? Ya mau lah Bang, soalnya kan itu konsekuensi untuk mengikut Tuhan Yesus Bang. Semua tantangan harus diterima. Betul. Seperti yang Elo katakan adik-adik, seberapa percaya kita kepada Tuhan, yaitu percayanya sampai mati. Makna percaya sampai mati itu bukan berarti kita harus selalu mati ya. Bukan berarti kita harus mati martir ya. Tapi maksudnya adalah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seperti tadi kata Elo katakan bahwa kalau disuruh mati buat Tuhan dia mau, artinya hidup kita yang menentukan itu Tuhan. Tuhan mau melakukan apa dengan hidup kita, kita terima. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu punya hal yang terbaik buat hidup kita. Tuhan nyuruh kita ke sekolah ini, kita terima. Tuhan kita nyuruh ke sekolah ini, kita terima. Gak ada kita berusaha untuk maksa Tuhan. Kita doa, Tuhan, kalau aku nggak keterima di sekolah ini, aku ganti Tuhan. Gak ada seperti itu. Tuhan, kalau teman aku seperti ini, kayaknya aku mau menyembah Tuhan yang lain deh. Enggak seperti itu. Siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, siapapun teman kita, bagaimanapun teman kita dalam hidup kita yang Tuhan berikan, bagaimanapun keadaan orang tua kita terima. Karena kita yakin rencana Tuhan adalah yang terindah buat hidup kita. Tolong slide berikutnya, Kak Febri. Nah, ini kadang ya, yang kita bisa ambil dari Petrus ya. Tapi ini keadaan Petrus sebelum dia akhirnya percaya ya. Jadi Petrus itu bapak gereja, tokoh yang besar, tokoh yang sangat baik. Tapi hari ini kita mengulas bagaimana sikap Petrus sebelum dia benar-benar bertobat. Ini ada orang dia mau ngelewatin jurang gitu, tapi ada yang kosong di tengahnya. Dia lompat nggak nyampe. Tuhan bilang gitu, oh ya udah, aku akan mengasih tanganku, engkau bisa berjalan di atasnya. Tapi dia takut. Dia takut apakah Tuhan benar-benar mampu siapa tahu dia pikir, badanku kan berat Tuhan, nanti Tuhan nggak mampu lagi. Atau jangan-jangan Tuhan bohong nih. Itulah hal seperti itu yang kadang terlintas dalam hidup kita. Mungkin kita nggak se-ekstrim itu ya. Tapi hal tersebut kadang terlintas di pikiran kita. Kita mempertanyakan, Tuhan ini beneran mau nolong kita nggak sih? Kapan sih Tuhan nolong kita? Kok kayaknya hidup kita kayak gini-gini aja? Kok kayaknya saya udah berusaha keras belajar, tapi nilai saya nggak baik-baik. Kok saya sudah menjadi teman yang baik, tapi teman-teman saya tuh masih rese. Kok saya udah berusaha jadi anak yang baik, tapi orang tua saya kok marah-marah mulu. Mungkin kita bertanya seperti itu. Tapi ketika kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan, kita akan terus saja jalan. Karena kita yakin Tuhan itu mau dan mampu menolong kita. Nah, berikutnya Kak Febri. Nah, ini adalah dan percayanya kita itu bukan hanya Tuhan mau dan mampu menolong kita. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu mau dan mampu mengampuni kita. Adik-adik, Tuhan itu mati di kayu salib. Capek-capek Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib. Itu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi mau bilang kepada kita, mau bilang kepada Saverius, Sarah, kepada Diana, Dea, dan seluruh anak Petrus, Salomo, dan seluruh manusia lainnya, aku sangat mengerti. Jadi janganlah hidup dalam ketakutan, janganlah hidup dalam rasa bersalah. Petrus itu di akhir perikop tadi kita baca dia sangat membenci dirinya, dia menyesali. Jadi abang lupa di Matius atau di Yohanes gitu yang ayat paralel ya. Petrus itu sampai memukuli dirinya karena dia merasa bersalah. Kenapa ya dulu saya tuh sampai menyangkal Tuhan Yesus? Dia sangat menyesali dirinya. Tapi yang yang kita bisa lihat hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus itu tetap mengampuni Petrus loh. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus manggil Petrus dan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus nanya 3 kali. Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan akhirnya, dan Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Bahkan Tuhan Yesus mengutus Petrus, mempercayakan Petrus tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sehingga dia menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Tolong slide berikutnya, Kak Febri. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bahkan Petrus itu berkhotbah diserami Salomo 3.000 orang bertobat. Petrus sangat luar biasa. Dari yang tadinya penakut, dari yang tadinya menyangkal, menjadi seorang yang berani.
Hal itu hanya bisa terjadi ketika kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mau bertobat, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku salah, Tuhan maafkan karena aku berbuat seperti ini. Tuhan aku pengen bertobat, Tuhan aku pengen berubah. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Sama seperti Tuhan mengubah hidup Petrus yang tadinya seorang penakut menjadi seorang yang pemberani. Beraninya tuh sampai sangat luar biasa loh. Kita lihat slide berikutnya, Kak Febri. Saking beraninya ya, Petrus itu mati di kayu salib. Ini mati di kayu salib itu dia kebalik ya. Kebaliknya itu Petrus yang minta. Bayangin aja, abang nggak bisa bayangin loh jadi yang nyalipin. Oke, Petrus kamu akan disalib. Oh bentar, aku disalibnya kebalik karena aku nggak layak mati seperti Tuhan. Ini udah mau mati aja nih orang tuh masih berusaha untuk memuliakan Tuhan. Bayangin loh. Ini dia mati dibalik, matinya kebalik. Itu permintaan dia. Karena dia nggak merasa layak untuk mati seperti Tuhan Yesus. Sebegitu cintanya dia sama Tuhan Yesus. Sebegitu dia berterima kasih. Gitu. Sebegitu dia mempercayakan dirinya pada Tuhan Yesus, dia memilih mati seperti ini. Sekali lagi ya, hari ini kita bukan apa ya? Itu kok di bagian kirinya ada orang yang tutup matanya sih? Ya kalau kita ngelihat orang lagi disalib juga kita mungkin shock ya. Ini kenapa? Gak usah ngelihat orang disalib, kita ngelihat orang kakinya kepotong aja juga shock kan. Bahkan ada yang ngelihat darah aja udah takut. Apalagi lihat orang disalib, itu respon yang wajar ya. Nah, tadi kamu bilang apa sampai lupa gitu. Nah, jadi adik-adik, kalau kita masih punya hal yang buruk yang kita lakukan sekarang, ya mungkin kita berbohong, mungkin kita menonton hal-hal yang tidak baik, terutama buat yang cowok-cowok SMP, mungkin kita ngomongin hal-hal yang kurang baik, mungkin gosipin teman kita, mungkin kita nyakitin teman kita, mungkin kita ngata-ngatain teman kita di media sosial, ya dan mungkin hal-hal lain yang kurang baik yang kita lakukan. Dan ketika kita menyesali gitu, kita merasa kenapa sih saya melakukan itu? Atau abang mau kasih tahu kepada kalian berhenti lakukan itu dan yakinlah bahwa Tuhan itu mau mengubah kalian, mau dan mampu mengubah kalian. Tuhan itu ingin melihat kalian bertobat dan ingin melihat kalian menjadi lebih baik. Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi hidup kalian. Dan mungkin buat adik-adik sekolah minggu yang sekarang mau persiapan masuk ke SMP atau ke SMA, mungkin merasa bahwa nilai aku nggak cukup bang, nilai aku nggak kurang bagus bang, atau mungkin ragu juga apakah keterima di sekolah pilihannya atau enggak. Abang mau bilang kepada kalian, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Dan apapun yang kalian lakukan, yang kalian merasa, mestinya aku nggak melakukan ini, mestinya aku belajar lebih baik lagi. Lupakan itu semua, dan kita marilah bertobat dan belajar untuk mengulangnya lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Petrus itu melakukan kesalahan adik-adik. Betul. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Yudas pun melakukan kesalahan. Dia menjual Tuhan Yesus. Bedanya apa? Bedanya Petrus bertobat, Yudas enggak. Pengampunan Tuhan tersedia. Kita mau mengambilnya atau enggak, kita mau bertobat atau enggak. Itu sih yang dari abang yang bisa kita lihat dari perikop hari ini. Gimana Kak Febri, ada tambahan? Oh ini ya, gambar lucu aja ya. Jadi kalau ada yang nanya, cinta itu apa sih? Cinta itu ya Tuhan. Tell me what love is, Chuck. A man called Jesus. Jadi udah tahu lah ya artinya apa. Jadi kalau ada yang gombal-gombal gitu kan nanya, cinta itu apa sih? Cinta itu adalah Tuhan Yesus. Gimana Kak Febri? Ada tambahan? Bang Sam, aku ada pertanyaan lagi. Oh ya boleh. Oke, boleh. Ada mau banyak juga nggak apa-apa. Petrus disalib karena apa ya? Petrus disalib karena dia memberitakan Injil. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi mereka itu kan jajahan kekuasaannya Romawi. Di Romawi itu mereka tuh punya agama tersendiri. Jadi agama-agama yang nyembah dewa-dewa. Kalau kita nonton film-film yang zaman dulu kan ada dewa matahari, dewa petir segala macam. Nah, kehadiran kekristenan dianggap membahayakan karena mengubah kebudayaan itu. Nah, itulah yang dibenci oleh orang-orang Romawi saat itu.
dan penyebaran bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan itu juga menggoncang agama Yahudi saat itu. Jadi mereka merasa jangan ternyata beneran nih gue salah nih, ternyata beneran nih kita salah menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi penyebaran Injil itu membuat beberapa orang itu tidak suka. Akhirnya mereka menggalang kekuatan dan akhirnya mereka menyerang pemberita-pemberita Injil tersebut. Jadinya Petrus disalibkan. Gitu. Jadi sebagai ini ya, sebagai apa istilahnya itu ya? Info aja gitu. Murid Tuhan Yesus itu kan yang tetap setia itu ada 11. Dari 11 itu 10 itu mati martir. Jadi Thomas ditombak, Andreas juga disalib, Yakobus dipenggal. Nah, yang nggak mati martir itu cuma Yohanes. Kenapa? Yohanes soalnya digoreng tapi nggak mempan. Jadi beneran Yohanes itu mau digoreng. Jadi kalau kita baca One Piece kayak siapa tuh? Yang digoreng tuh, abang lupa lagi nama tokohnya, yang samurai itu. Nah, kayak itu. Jadi Yohanes itu mau digoreng tapi nggak mempan. Akhirnya Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Seperti itu Lukas. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau nanya sebelum kakak tutup? Nanya gitu, Bang, tadi gambar lucunya dapat dari mana? Oh. Atau ada yang mau nanya soal buat besok apa? Abang juga nggak tahu. Nanya soal buat besok ujian praktek ya? Yang kelas 3 di sini siapa aja? Coba angkat tangan. Kelas 3 SMP. Beni. 3 SMP. Saya. Gimana cara ngelihatnya kalau nggak on cam? Oh, Nikita. Terus? Kesar ya? Angel Lubis. Kesar, Angel Lubis. Terus Darren juga kalau nggak salah. Oh, Darren. Oh, Martin kelas 2 ya? Dia? Yolanda. Dia kelas 2. Yolanda? Iya. Kelas berapa? Iya. Kamu kelas berapa? Iya. Kelas 3. Yolanda. Lagi pada persiapan ujian praktek berarti ya? Apa ujian? Lagi pada meditasi kayak. Nggak ada Bang. SMP 88 nggak ada ujian praktek. Oh. Enak ya, lulusnya cepat nih. SMP 88 tuh yang kayak kantor lurah itu kan? Iya Bang, puskesmas. Jadi lurah atau puskesmas? Jangan berbicara sembarangan. Oh iya, astaga. Yang kelas 6 coba siapa? Yang kelas 6 di sini? Kelas 6. Boni. Oh, Boni sama Beni lulus bareng ya. Bunga. Kelas 6. Hobis kelas berapa Hobis? Kelas 5, Bang. Kelas 5. Hobis kelas 5. Siapa lagi Hobis sih? yang main ini kan? Fast and Furious. Hobis and Show. Oh. Itu Hobis. Iya. Iren. Iren ya? Siapa sih kelas 6? Oh, Nathan. Oh, Nikita sama Nathan sama kayak Beni Boni. Lulusnya barengan. Nathan kelas 5, Kak. Oh, Nathan Nathan kelas 5. Kamu masih angkat tangan? Oke. Lower hand. Eleanor mau kemana, Eleanor? Mau Udah les pindah aja. mau les. Iya, nah. Oke. Seperti yang tadi Bang Samuel bilang, tadi teman-teman kita juga bilang ya, menyangkal tuh salah, Kak. Menyangkal tuh artinya bohong. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak dibilang menyangkal? Secara nggak langsung kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita bisa dibilang sebagai penyangkal loh. Kita bisa dibilang sama kayak Petrus. Kenapa bisa dibilang kayak Petrus? Karena misal, mencontek, itu kan bukan yang diperintahkan Tuhan. Segala sesuatu yang bukan diperintahkan Tuhan, tapi kalian lakukan, itu sama dengan menyangkal. Kalian berarti tidak meniru guru kalian, tidak meniru Tuhan kalian gitu. Gimana sih caranya Kak biar nggak dibilang aku tuh kayak Petrus menyangkal? Yaitu dengan cara mengenal lebih tentang Yesus. Kayak tadi Bang Samuel bilang, seberapa kenalkah kamu sama Yesus? Seberapa cintakah kamu sama Yesus? Itu bisa kalian jawab dalam hati kalian, bisa kalian pikirkan mulai dari hari ini. Seberapa mengenalnya sih aku sama Yesus? Jangan
ini kita tuh mau mengenal Yesus jangan kayak sulit ya. Maksudnya kita kayak mau kenalan sama teman aja. Kayaknya dia mau kayak mau kenalan sama sahabat, bukan teman. Kalau teman cuma sekedar kenal ya, sama sahabat. Berarti harus tahu kesukaannya, harus bisa di dekatnya setiap hari, harus bisa. Yang terutama banget tuh berhubungan komunikasinya. Kalau sama sahabat mungkin lagi pandemi gini komunikasinya lewat WhatsApp, Line, Instagram. Kalau sama Tuhan gimana? Gampang. Lebih gampang dari nge-WhatsApp temen, lebih gampang dari nge-DM IG. Cukup baca firman-Nya setiap hari sama doa. Nggak butuh kuota internet. Nggak sulit berarti kan? Jadi nggak ada alasan lagi tuh kita akan menyangkal Yesus mulai dari hari ini sampai besok. Jangan sampai hari ini doang, sampai besok-besoknya lagi. Gitu. Kakak percaya kelas Petrus sama Salomo, apalagi yang udah mau lulus ya, kalian pasti mengerti banget menjelang kelulusan pasti kalian semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin doanya. Iya. Karena ya benar, bukannya Kalau berarti kayak gini tuh makin nggak dekat boleh. dengan Tuhan. Sebenarnya nggak boleh. Kapanpun kita harus rajin berdoa. Cuman kapan lagi kalau bukan dari hari ini gitu sih. Kalau kakak kasih tahu ya. Ada yang mau nanya nggak? Apapun akan dijawab oleh Bang Samuel, bukan Kak Febri. Futsal Ya, Zoom ya. juga nggak Bang? Gimana? Iya, nanti Futsal. kita virtual Zoom. Futsalnya virtual ya gitu ya. Oper gitu ya nanti. Kepikiran ya. Masih aja. Ada lagi? Tadi kayaknya ada yang mau nanya siapa? Nama Zoom-nya sih nama mamanya Lina Hutapea. Marcella ya? Lina Marcella ya? Hutapea tuh. Sela mau nanya apa? Sepertinya enggak ya. Ada yang mau nanya lagi? Oh, enggak. Nggak ada ya. Oke, Tidak ada sebelum lagi yang mau ditanya. kita tutup, kakak ada sedikit pengumuman. Sekalian bertanya. Adik-adik, kalau untuk Zoom next minggu depan, 2 minggu lagi atau 1 bulan ke depan, kalian siapnya sebenarnya Zoom-nya jam berapa? Jam 9? Atau setelah ibadah di Zoom kan ibadah Zoom paling setengah jam kan? Atau jam 9.30? Coba boleh di chat atau ngomong langsung. Iya. Atau misalnya ternyata Caesar usulnya, oh jangan hari Minggu Bang, hari Sabtu aja. Beda sendiri kan siapa tahu. Oh ya, boleh juga. Atau ada usul Kak, boleh. Gimana jam? Jam 10. Oh 10. Yang lainnya setuju jam 10? Jam 11 aja Kak. Jam Pagi, 11. Kak. Jam 11. Sudah. Ah? 11 atau 12 aja Kak. Sabep. Hari Minggu jam 11. Ada yang sabep, ada yang jam 11, ada yang jam 10. Kalau Minggu Hari jam Sabtu 12 jam beda lagi ya, 11. Bang? Kalau Jumat jam 12 beda lagi ya, Bang? Jumat jam 12 nanti ini. Yang mimpin bukan Bang Sam. Beda. Oke, Nanti berarti khotbahnya beda kalau jam 12 hari Jumat. berarti rata-rata Jumat jam 12 aku masih sekolah. Jumat jam 12 sama. Aku juga masih kerja. Berarti kita mau tutup hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bang Samuel. Oke, yuk semuanya kita sikap doa yang baik. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Bapa yang kami sapa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari hari Senin hingga hari Minggu. Juga terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini kami belajar betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kami dan menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Terima kasih Bapa bahwa Engkau mau mengampuni kami dan bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah untuk hidup kami. Asalkan kami mau percaya dan setia mengikuti-Mu.
Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, terutama yang mau mengikuti ujian bagi anak-anak kelas 6 dan anak-anak kelas 3 SMP. Bapak yang pimpin mereka agar dapat mengikuti ujian dengan baik. Bapak yang tolong beri mereka hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu saja ya Bapak. Dan juga Bapak tolong mereka agar dapat masuk ke sekolah, ke SMP dan SMA yang mereka impikan, mereka yang dambakan. Tapi jadilah kehendak-Mu Bapak atas hidup kami semua, karena kami tahu Bapak, dan kami mau belajar yakin bahwa kehendak-Mu dan rancangan-Mu adalah yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Bapak yang pimpin sertai segala kegiatan kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.